warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita malam hari ini sudah menyelesaikan tarawih kita, tinggal witir. Dan kalau saya tidak salah hitung, tarawihnya hanya tinggal sekali. Betul ya? Hanya tinggal malam Ahad. Sekarang malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, kita sudah tidak tarawih lagi. Sudah selesai 1 bulan. Kita diuji oleh Allah. Kita ditempa oleh Allah. Kita dilatih oleh Allah. Latihan apa itu? Yang paling penting adalah latihan sabar dan pengendalian hawa nafsu. Setelah Ramadan, yang paling penting adalah kita menjadi orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu orang yang selalu berusaha berpikiran yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar. Yang berbuat yang benar itu yang semacam apa? Yang tulus, yang ikhlas, yang karena Allah. Salatnya salat yang khusyuk, bukan salat yang dikutuk oleh Allah. Wawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Yang salatnya bagaimana ya Allah? Yang salatnya sahun, yang salatnya lupa kepada Allah. Rukuknya bukan untuk Allah, tapi hanya refleks. Sujudnya bukan menghadap Allah, tetapi hanya otomatis. Tidak membaca doa sujud, tidak membaca doa ruku, tidak membaca doa i'tidal. Ini harus kita koreksi terus sebagai hasil dari Ramadan kita. Sehingga ibu-ibu dan bapak, adik-adik semuanya, hidup kita harus berkualitas. Berkualitas itu apa? Berkualitas itu mempunyai makna yang sesungguhnya. Sholat, ya sholat. Berbuat baik, ya berbuat baik yang sesungguhnya. Tidak berbuat baik, tetapi hatinya jelek. Tidak tersenyum, tapi hatinya merengut. Kita sedang membicarakan tentang berbuat apa adanya. Ngaji, ya ngaji. Terawih, ya terawih. Sholat, ya sholat. Tidak sholat, tapi main-main. Ngaji, tapi tidak mendengarkan. Itu bukan orang yang bertakwa. Gunanya apa kita menunaikan siam Ramadan kalau kita masih acak-acakan? Maka ibu dan bapak yang saya hormati, dalam Ramadan kita ini yang paling penting adalah hasilnya. Ramadan sebenarnya bukan yang paling penting, tapi yang paling penting adalah setelah Ramadan apa hasilnya. Allah memberikan karunia yang banyak sekali di dalam Ramadan. Allah memberikan pahala yang luar biasa di dalam Ramadan. Tujuannya bukan Ramadan yang berdiri sendiri, tetapi Ramadan yang menghasilkan. Ya seperti orang berdagang yang menjadi janjikan hasilnya, patennya, keuntungannya. Yang menyebabkan orang semangat berdagang itu kan karena keuntungan. Bukan dagangnya itu sendiri.
Dagang hanya sebagai sarana. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Tentu perdagangannya yang baik. Bagaimana bisa menghasilkan keuntungan yang halal? Tentu tidak diiringi dengan bohong. Kita bekerja dari pagi sampai sore, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah gaji. Tapi bagaimana bisa mendapatkan gaji yang besar kalau kita bekerjanya asal-asalan? Kita bekerjanya tidak tidak disiplin. Demikian pula dengan Ramadan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang besar kalau setelah Ramadan tidak ada keuntungan dan tidak ada keberhasilan apa-apa? Ramadan adalah tiang agama. Tiang agama itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat Ramadan. Ramadan tiang. Tiang itu artinya apa? Menyangga. Menyangga apa? Menyangga semua perbuatan kita. Menyangga perbuatan sedekah kita. Menyangga perbuatan kata-kata baik kita, pertolongan kita terhadap sesama, kita memberikan sedekah dan lain sebagainya, itu disangga dengan tiang yang bernama Syam Ramadan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya, yuk kita pikirkan bersama-sama. Kita berhitung selama Ramadan ini telah ada kemajuan apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah kelak pada hari kiamat, dengan penyesalan-penyesalan karena kita tidak menjadikan Ramadan sebagai satu sebab mengapa kita berbuat baik, mengapa kita berbuat taat, mengapa kita berbuat amal soleh, mengapa kita jujur, mengapa kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mengapa kita tidak belajar dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang siamnya berhasil, maka dia akan beribadah setelah itu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan setekun-tekunnya, berbuat baik kepada sesama dengan sempurna dan seterusnya. Maka akhirnya dia mendapatkan ketenangan hidup, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kemenangan, dan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.